Shalom saudaraku, saat ini kita baca firman Tuhan ya di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang keempat sampai 5. Dia katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita mulai dari ayat 4, dan ketekunan. Nah, ketekunan itu saya kasih contoh ya. Kalau ada orang berbisnis dari kecil nih, dari kecil, dia tekunin. Bisnis kecil itu yang belum dilihat orang ya, belum banyak yang tahu. Tapi diam-diam dia tekunin dengan susah payah dia tekunin. Sampai lama-lama bisnis yang kecil ini mulai berkembang. Dari modal mungkin 1 juta atau 500.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 2 juta dan terus berkembang ya. Dari hal kecil nih dia akan tekunin. Apakah tidak ada perjuangan? Butuh perjuangan sayang, butuh perjuangan. Dan juga kita nggak boleh sayang diri ya, harus keras pada diri sendiri, harus tega pada diri sendiri. Namanya berjuang. Dan juga saudara sekalian, dan lama ini bisnis akan terus naik, terus berkembang. Dan lama-lama orang akan tahu, orang akan kenal. Saudara, wah ini mulai terkenal. Apakah kita jualan masakan atau kue, saudara sekalian, atau apa aja saudara yang kita kerjakan. Nah, jadi ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, berarti udah tekun, udah berjuang, masih ada ujian lagi. Jadi dalam ketekunan itu ada proses, ada ujian. Mungkin ada saat-saat kita mungkin modalnya mungkin mulai saudara sekalian mulai goyah dan mulai kita itu sepertinya, waduh kita itu kelihatannya ini bisa nggak ya? Bisa. Tapi kita terus berjuang. Aku pasti bisa bersama Tuhan ya. Akhirnya dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan akhirnya di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan, di tengah hampir-hampir mau kolab ya hal kecil ini, akhirnya muncul terus pengharapan. Karena kita nggak berhenti, kita nggak give up. Torangnya nak mundur, torang nggak berhenti, nggak mudah mau menyerah. Tapi orang terus maju. Akhirnya dengan hal kecil ini, akhirnya tiba-tiba menjadi besar. Terus naik, bisnis terus naik, keuntungan menjadi berlipat kali ganda. Dan akhirnya saudara sekalian, di dalam pelipat gandaan ini kita akan melihat hasilnya, pengharapan mulai terwujud. Harapan kita mulai terwujud dan orang-orang mulai tahu ya, kalau kita itu sampai sudah ada peningkatan saudara, dan juga pencapaian sudah terjadi dan semakin meluas, kesempatan akan terus terbuka untuk kita. Mulai ada orang menawarkan untuk kerjasama dengan kita ya, mulai kita dilihat, mulai kita dianggap, mulai kita dipandang, mulai kita dihormati. Padahal dari kecil siapa yang lihat saudara? Perjuangan kita saudara sekalian itu luar biasa. Tapi nggak apa-apa, orang yang seperti ini yang penuh perjuangan, dia yang akan sukses. Tapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam ujian, dalam proses, libatkan Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan kita mendapat harapan-harapan yang pasti. Kepastian itu kita nggak bisa temukan ke siapapun juga. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kepastian. Ayat 5 dia katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, pengharapan yang dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Apakah Tuhan pernah mengecewakan kita? Enggak. No, saudara sekalian. Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Manusia yang sering mengecewakan kita. Apakah dia orang yang dekat? Apakah dia teman kita? Saudara, keluarga bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Malah dia curahkan kasihnya di dalam hati kita. Kasih ini yang saudara sekalian membuat kita bertahan. Kasih ini yang selalu memulihkan hati kita. Pada waktu kita dalam perjalanan banyak hal yang menyakitkan kita hadapi. Tapi kita terus maju karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Kasih Tuhan itu tidak bisa saudara terpisah dari hidup kita. Karena kasih Tuhan itu memberikan kesejukan. Kasih Tuhan itu mengingatkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tidak sebanding penderitaan kita dengan kasih Tuhan dan penderitaan Tuhan di kayu salib. Kasih Tuhan itu memulihkan, kasih Tuhan menyembuhkan, kasih Tuhan membuat kita bertahan, kasih Tuhan membuka jalan untuk kita. Kasih Tuhan itu yang selalu kita ingat. Saudara sekalian, dia katakan, dan Roh Kudus, dia katakan
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa fungsinya Roh Kudus? Roh Kudus itu penolong, penghibur. Ya saudara sekalian, dia penolong, penghibur kita semuanya. Roh Kudus itu yang selalu menolong kita dalam segala hal apapun. Saat kita nggak sanggup lagi, saat kita nggak kuat lagi, saat kita hampir-hampir mau putus asa, pada saat kita hampir-hampir mau bener-bener kita sampai mau give up, di situ Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Makanya perlu kasih Tuhan, perlu Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberikan kita kekuatan, dan kita tidak mudah menyerah, kita tidak pernah melihat ke belakang, maju terus bersama Tuhan. Kita akan mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa bersama Tuhan. Pokoknya Tuhan itu nomor satu. Tuhan itu number one, the best, saudara sekalian. Makanya dalam firman Tuhan katakan bahwa ayo tekunin. Apa yang saudara sedang tekunin saat ini? Jualankah? Pekerjaan apa yang saudara tekunin? Apakah kita jualan kue? Apakah kita itu potensi talenta kita sedang tekunin saat ini, saudara? Atau mungkin hal-hal bisnis apapun, tekunin itu bersama dengan Tuhan. Jangan lihat Tuhan, manusia nggak bisa nolong kita, saudara. Kalau susah siapa yang nolong? Kita ditinggal dan ditinggal. Tapi kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, yang pertama, ayo tekunin ya bersama Tuhan. Ayo dalam ujian, ayo terus berseru-seru kepada Tuhan. Yang ketiga, terus punya pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Yang keempat, ayo kasih Tuhan harus melimpah dalam hidup kita. Dan yang kelima, minta Roh Kudus menuntun kita. Dia hiburkan saat kita susah. Dia tolong kita pada waktu kita nggak sanggup. Roh Kudus selalu ada untuk saudara dan saya. Percaya bahwa kita akan mengalami pencapaian bersama Dia. Kita akan mengalami berkat bersama Dia. Kita akan mengalami peningkatan bisnis kita. Tuhan perluas. Dan saya percaya satu saat bahwa bisnis kita benar-benar diakui oleh orang. Ada Tuhan di dalam bisnis, di dalam talenta kita, di dalam karunia kita, di dalam perjuangan kita. Ada Tuhan dan pasti berhasil. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Tuhan Yesus memberkati, tetap bahagia dan tekun, percaya ada Tuhan bersama dengan engkau. Shalom.